Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada kesempatan ini, yaitu pada gambar teknik pemahaman gambar bagian kedua. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya marilah kita praktekkan bagaimana cara mengaplikasikan dari gambar denah, layout denah, dan gambar denah atas terhadap gambar tampak A. Mari kita simak bersama-sama. Ini adalah gambar informasi yang akan kita ubah menjadi gambar tampak. Nah, pertama-tama saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggambar tampak. Titik mana yang perlu ada garis, ya. Oke, misalkan suatu dinding ini memiliki ketinggian 3 meter, kemudian atapnya, kemiringan atapnya adalah 30 derajat. Maka dalam menggambarkan tampak, itu di awal-awal kita telah pelajari bahwa setiap belokan atau lekukan yang tidak terhalangi apapun itulah yang perlu ada garis. Contoh dari layout denah ini, maka yang perlu ada garis adalah satu untuk aplikasi gambar tampak A, ya, atau tampak depan. Jadi 1, 2, 3. Ya, ada 3 garis secara garis besar. Oke, mari kita praktekkan. Pertama-tama, kalau kita menggunakan pen, kita gunakan pen. Ya, kita bisa di bawahnya apa jaraknya? Oke, misalkan di sini jarak ininya adalah jarak lahannya terdiri dari 10 meter, ya, 10 meter, maka kita pakai 10. Jika menggunakan gambar manual, maka buat garis 10 cm, ya. Nah, dari garis 10 cm di titik pertama ini, dari garis lahan ini ini bukannya 2 meter, oke? Maka dari sini kita ukur ke sini 2 meter. 2 meter, ya. Jika ketinggian dindingnya adalah 3 meter, maka kita perlu tambahkan ini adalah titik 0. Oke, ini nolnya adalah lantai dalam. Keteras minus 0,02, ketaman minus 0,02. Sehingga total garis itu adalah 3,22 karena di sini ada minus 0,22. Oke. Ukur ketinggiannya untuk titik 3,2. Enter. Di sininya panjang bangunannya ada 6 meter. Kemudian ke sini lagi 3,22. Nah, ini adalah titik 1 dan titik 3. Sekarang titik 2. Titik 2 ini berarti ini di 3 meter. Kita bisa ukur di sini 3 meter. Atau jika menggunakan CAD ini offset ke 3 meter. Oke, inilah cara garis besar tampak depan yang wajib ada garis. Oke, ini, ya, dari minus 0,22 keras ini minus 0,02 berarti elevasinya adalah jarak selisihnya adalah 20 cm. Maka ini kita bisa buat ketinggian
20 cm atau 0,2 cm jika skala 1:100. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini adalah elevasi keras yang minus 0,02. Kemudian dari minus 0,02 ini ada rabat beton. Elevasinya adalah minus 0,17 ya. Selisih dari rabat beton dengan taman adalah sebanyak 5 cm ya. Ya berarti ini sini untuk jalan adalah 5 cm, rabat beton 0,05, sini bentangnya adalah 1,2. Oke, lalu turun lagi ke bawah 0,05. Nah, ini baik menggunakan secara manual atau menggunakan CAD. Ini garis ini harus ada dan ukurannya adalah sesuai dengan denah tadi. Oke, selanjutnya kita akan melihat denah atap. Nah, denah atap ini kalau kita jumlahkan ini 9 meter, sedangkan denah ini, badan bangunan ini adalah ini 6 meter, maka 9 meter kurangi 6 meter, 3 meter. Artinya kita perlu menentukan dari sini ke sini obsteknya berapa. Kalau 9 kurangi 6 adalah 3 bagi 2 berarti 1,5 meter. Oke, berarti overstek atap di sini adalah 1,5 atau 1,5 meter. Yang ke sini juga, nah ini sebagai garis pelangnya akan 0,2 atau 20 cm. Ukur ke sini 9, bawahnya 0,2, lalu ke sini adalah 1,5. Oke. Kemudian kita membuat bentuk atapnya. Atapnya tadi adalah kemiringannya 30 derajat. Kita bisa setting dulu di 30 derajat. Atau jika menggunakan manual, maka kita menggunakan busur 30 derajat atau misalkan 35 derajat ya. Bisa menggunakan busur 35 derajat. Nah, ini adalah sudut kemiringan 35 derajat. Oke, seperti ini. Lalu di samping kirinya kita juga bersama atau kita bisa lakukan mirror. Ini, nah ini kita pindahkan ke sini. Oke. Selanjutnya, ya, ini apa ukurannya nih hubungan ini? Hubungan ini adalah 1,50 m. Tadi bentang ke sini 9 meter, kurangnya 1,50 m, berarti 1,50 m. 7,50 dibagi 2 adalah 3,75 m. Nah, 3,75 m kita ukur dari sini ke sini, pakai penggaris 3,75 cm. Di sinilah posisi hubungan yang 1,5 meter tadi. Nah, ini ya, ini garis bantu ini kita hapus. Kalau kita menggunakan gambar manual, maka ini digunakan titik. Jadi garis ini menggunakan garis, lalu dititik di sini. Kita tempat garis atau tempat menentukan hubungan. Ini ya, kemudian biasanya ada ketebalan hubungan itu biasanya sekitar 15 cm, 15 cm.
Oke. Kemudian kita hubungkan garis yang putus. Ya, kalau pakai pinsil kan kita tinggal ukur, ini kebetulan 0,15, berarti kita ukur terlebih dahulu 0,15 cm ya. Kebetulan nah, ini dihubungkan sini. Ini juga dihubungkan di sini. Selanjutnya kita boleh mengarsir tetap ya. Nah, kita menggunakan CAD sudah lebih mudah bagaimana cara arsirnya ya. Nah, ini kita bisa langsung klik mengarsir. Nah, secara garis besar adalah ini gambar tampak A atau gambar tampak depan. Ini berfungsi, garis ini adalah berfungsi sebagai taman. Ini taman, ya, bidang untuk taman. Apabila kita menggambar boleh dilengkapi ini dalam bentuk gambar taman. Ini di sini adalah rabat tebingnya atau jalan masuk ke rumahnya tadi. Ini garis ini adalah garis teras. Oke, selanjutnya di sini ada pintu, gambar pintu, ini gambar jendela, ini gambar jendela. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Oke, nah, selanjutnya dalam membuat gambar teknik kita perlu tahu ukuran standar pintu, ukuran standar jendela dan lain sebagainya. Oke. Anggap saja ukuran pintu ini adalah 90 cm lebarnya dan kemudian misalkan 2,15 meter. Maka dari sini bisa ukur 90 cm atau 0,9 cm. Skalanya 1:100. Oke, maka posisi pintu adalah seperti ini. Kemudian tingginya di 2,15. Ada di sini. Oke, selanjutnya garis yang tidak perlu kita potong. Nah, seperti ini juga dihapus ya. Nah, inilah posisi pintu. Kemudian kita perlu mempertebal garis ini sesuai dengan ketebalan kusen pintu. Apa standarnya? Standarnya pintu kusen kayu itu 5 cm. Kita ketebalan garis tadi menjadi 5 cm. Nah, kalau skala gambar 1:100 maka 0,05 cm. 0,05 cm ya. Nah, di sini inilah posisi pintu sesuai dengan gambar denah. Nah, lihat denah adalah ini. Oke. Setelah seperti ini barulah kita selanjutnya mau membuat model pintu yang seperti apa. Selanjutnya itu desain pintu bisa bermacam-macam. Ya. Nah, anggap saja kita membuat daun pintu yang sederhana saja terlebih dahulu. Ya, yang di sini adalah pembelajaran kita dalam membuat gambar, mengaplikasikan gambar yaitu layout denah dan denah atap diaplikasikan menjadi tampak an ya atau tampak A. Yang selanjutnya bagaimana mengaplikasikan gambar tampak samping atau tampak B ya. Nah, ini adalah tentunya menggunakan CAD ini kita tinggal cukup mengofset saja. Misalkan di sini ada list daun 2 cm misalkan gitu.
saja ke 2 cm. Nah, selanjutnya garis-garis yang tidak dibutuhkan yang lewat seperti ini kita tinggal potong atau trim. Ya, kalau menggunakan aplikasi AutoCAD ini tinggal kita trim. Nah, inilah pintu ya, sesuai dengan gambar denah tadi. Kemudian selanjutnya ada apa lagi ya? Ada jendela. Coba lihat. Oh iya, di sini ada jendela. Kemudian di sini juga ada jendela. Ini lihat jendelanya adalah 2 daun. Berapa lebar jendela ini? Ya, kita bisa ukur terlebih dahulu ya. Atau jika kita sudah menentukan ukuran jendelanya berapa, maka kita langsung saja dibuat ukurannya. Oke, di sini kebetulan ini ukuran jendelanya adalah 1 meter. Oke, posisi 1 meter ini dari sini ke sini kan tadi 3 meter. Jika posisi jendela ada di tengah-tengah dinding ini, ya, maka kita cari garis tengahnya dulu. Tengah-tengahnya adalah 1,5 meter. Maka kita buat titik ukur dari sini ke sini 1,5. Nah, ini di sini kita buatkan garis bantu. Oke, disinilah 1,5. Kemudian tinggi jendela dari lantai, ini kalau ini lantai gitu ya. Tinggi jendela dari lantai berapa senti? Misalkan 80 cm, maka kita bisa ukur 8 cm itu dari lantai ini ya, bukan dari taman. Kita ukur 8 cm-nya ada di mana? Skala gambar, oke, di lurusan inilah 80 cm dari ketinggian jendela. Oke, seperti ini ya. Nah, tadi ukuran jendela lebarnya adalah 1 meter. Ini adalah garis tengahnya, berarti sini 50 cm, sini 50 cm, ke 50 cm. Nah, dari sini offset ini. Nah, inilah lebar jendela tadi. Tinggi jendela seberapa? Nah, tentunya tinggi jendela itu dengan pintu tingginya harus sama. Tidak sama, maka terlihat pincang atau tidak simetris. Kita luruskan aja menggunakan penggaris atau dalam itu kita langsung line ke sini. Kemudian hal-hal yang tidak dipergunakan selanjutnya kita bisa trim atau kita potong. Nah, inilah posisi jendela ya. Oke, ini adalah posisi jendela. Kemudian ketebalan kusen jendelanya berapa? Oke, misalkan ketebalannya ada 5 cm. Jadi kita membuat garis double setebal 5 cm. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian ini juga harus mempunyai ketebalan 5 cm untuk kusen. Nah, karena ini garis tengah, maka kita bisa sini 2,5 cm dan sini 2,5 cm. Menggunakan head berarti ini untuk offset ke 2,5 cm. Nah, ini kemudian kita membuat gambar daun jendela. Oke, ini seperti ini misalnya. Ini kita hapus. Nah, berapa lebar frame daun jendela ya? Atau daun jendelanya itu biasanya dari kayu, kemudian tengahnya kaca. Berapa frame-nya? Nah, pada umumnya 7,5 cm sampai dengan 10 cm. Saja 7,5 cm. Nah, kalau pakai kita tinggal offset ini 5 cm. Oke, inilah gambar jendela yang ada di sini. Ya, kemudian lihat lagi denahnya. Oh, di sini antara pintu dengan dinding ini juga sama. Di sini ada jendela. Lebarnya sama, ukuran jendelanya sama dengan gambar ini. Maka
anggap saja ketiganya sama. Jika itu sama, selanjutnya kita tinggal mengcopy dari gambar yang sudah ada, ya. Atau jika manual tidak bisa di-copy, tentu saja harus membuat ulang sama seperti tadi, ya. Seperti membuat jendela ini. Kalau menggunakan CAD, kita bisa copy, lalu klik tengah-tengah ini, kemudian kita cari titik tengah ini. Nah, dengan seperti itu, maka aplikasikan gambar denah ini dan gambar tampak denah atap ini, maka gambar tampak depannya atau tampak A, maka jadilah seperti ini. Ya, saya rasa insya Allah jika ini diperhatikan dengan benar, ya ini dapat dipahami, ya. Nah, kalau sudah membuat gambar seperti ini selanjutnya kita tinggal memikirkan arsitektur. Maksudnya arsitektur itu bagaimana? Ini selanjutnya kita untuk mempermanis gambar ini perlu variasi apa? Ya, apakah ada pasangan keramik di dinding bawah, lampu cantik atau apa itu sebagai penghias, ya, dalam sisi arsitektur. Setelah cara mengaplikasikan gambar denah dan denah atap dalam tampak atau tampak. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita mengaplikasikan gambar tampak B? Nah, ini tampak B artinya di sini yang membedakan dengan tampak A karena di sini lebarnya lebar badan bangunan ini di sini 2,5 tambah 1,5 3 meter, ya, meter. Kemudian dari sini ke sini sekitar bisa ukur secara langsung lebar bangunannya adalah 4,5 meter. Oke. Berarti dari tampak B, sekarang kita akan aplikasikan gambar ke tampak B. Jadi tampak B ada berapa garis yang wajib? Ada 1, 2, 3. Ada 3 yang memanjang atau yang full tinggi 3 meter. Oke. Kemudian mari kita aplikasikan. Jika sudah ada gambar yang pertama di sini, misalkan kita yang enak gambar di sampingnya, jarak misalkan dari sini 2 meter. Oke, kita langsung saja bisa buat garis seperti ini dan panjangnya ke sini adalah 4,5 meter. Nah, ini ya. Kemudian lihat bawahnya atau denah bawahnya taman. Ini dari sini dari badan ini ke sini 2,5 meter atau kita jumlah dari lahan ini ke belakang panjangnya berapa, ya. Berarti kita jumlahkan 5 meter, 7 meter dan 10 meter, ya. Sama-sama 10 meter. Oke. Ini kita berarti terlalu mepet. Pindah dulu seperti ini. Oke, kita lihat dari tampak B, ya, dari tampak B ini atas lahan belakang sampai ke badan bangunan adalah 3 meter. Oke, berarti dari sini ke sini adalah 3 meter. Kita ukur, ya. Nah, kalau total kesini adalah 10. Nah, seperti ini garis ini adalah mengartikan lahan ini sepanjang 10 meter. Oke, sekarang di sini ada teras tadi yang elevasinya adalah minus 0,02 atau lebih tinggi dari taman 2 cm. Ya.
sorry, bukan 2 cm, 20 cm, karena taman ini adalah minus 22. Berapa dari badan bangunan panjangnya? Ini ada, lihatnya ada 1,2. Oke, di sini ada bekas belakang, elevasinya 0,2. Kemudian ini panjang terasnya atau nongol terasnya adalah 1,2. Nah, jadi seperti ini. Inilah teras belakang. Oke. Kemudian dari sini ini 1,5 meter ditambah 2,5 meter. Ini untuk menentukan garis ini. Dan ini meter. Berarti dari sini ke sini kita harus ukur meter itu sampai mana. Ya, jika menggunakan kita offset di meter. Ya. Di sini. Oke, dari 4 meter ini terasnya ke sini adalah 1,5 meter. Oke, 1,5 meter, elevasinya minus 0,02, artinya lebih tinggi dari taman sebanyak 20 cm. Oke, 20 cm dan 1,5 meter. Oke, ini 20 cm naiknya 2, dan ke sini yang terasnya adalah 1,5. Nah, inilah posisi teras. Maka garis yang lewat ini harus dihapus. Nah, jadilah seperti ini. Oke, selanjutnya overstack-nya atap. Kita sekarang beralih ke atap. Overstack atapnya seberapa? Ini berarti sama-sama 1,5 meter. Jika 1,5 meter, gunakan garis bantu terlebih dahulu. Nah, di sini inilah posisi elevasi list plank, gitu ya. Nah, 1,5 meter ada di mana? Kita ukur 1,5 meter dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Nah, ini sebetulnya garis yang lewat ke atas kita bisa hapus. Nah, jadilah seperti ini. 1,5 meter yaitu sama antara tampak depan ini dengan tampak samping ini. Ya. Kita menggunakan CAD, kita bisa mengcopy ini. Ya. Tapi kalau kita membuat gambar manual, kita ukur di awal. Ya, kita ukur seperti yang awal. Nah, jika menggunakan CAD kita bisa buat secara otomatis. Nah, ini adalah posisi hubungan. Nah, maka selanjutnya perlu membuatkan gambar hubungan yang benar. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini di sini sama, perlu ada garis. Sini ini mengartikan ketebalan list plank. Itu bagaimana garis ini? Garis ini yang lewat hapus, kita hapus karena tadi awalnya adalah garis. Oke, jika sudah seperti ini maka selanjutnya kita tinggal mengarsir atap. Nah, jadilah seperti ini. Oke, ini tampak A, ini tampak B. Kita mengaplikasikan dari gambar layout denah dan denah atap. Selanjutnya kita bisa kasih nama di sini. Ya. Nah, ini kemudian yang ini adalah
samping. Tampak E. Nah, kita seperti ini. Kemudian selanjutnya gambar itu kita perlu ada etiket gitu ya. Apa itu etiket? Etiket adalah sebuah garis tergambar yang dilengkapi dengan tangan yang dimaksud dengan etiket. Inilah gambar tampak A dan tampak B dalam kita mengaplikasikan Dena layar tengah dan Dena datar. Selanjutnya, teman-teman sekalian, coba aplikasikan gambar tampak belakang, tampak E, dan gambar tampak samping kiri atau tampak E. Nah, itu teman-teman sekalian, semoga ini bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan semoga bisa mengerti. Demikian praktek kita dalam mengaplikasikan, dalam membuat gambar mengaplikasikan layar tengah dan Dena dalam gambar tampak baik maupun samping atau tampak A dan tampak B. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Nusa Muda